Mungkin yang agak shock itu ketika orang minum berlebihan dan tidur samping jalan. Nah itu aja. Pertama di India. Sering lah. Di Aligarh apalagi. Banyak juga gitu ya? Banyak. Di Aligarh banyak mereka yang sudah minum tokonya tidur. Ini ya, tokonya dekat kantor polisi. Iya, malah tokonya dekat kantor polisi. Assalamualaikum, salam namaste. Kembali lagi di channel Indindo Project. Saya Dikri Taufik. Nah, kita kedatangan korban yang datang sendiri ya. Ingin jadi korban. Menawarkan diri ya. Nama siapa, Fik? Nama lengkap? Ya. Oh, nama lengkap Fikri. Tok doang gitu. Udah Fikri tok. Nggak maksud tadi dia kayak mau ada lanjutannya lagi. Nama lengkap Fikri. Fikri. Beneran tuh, Fik? Iya, Fikri. Di paspor? Di password Fikri. Di pesantren? Fikri. Biasa teman-teman manggil Fikri apa ya? Kalian manggil lah. Ya apa? Teman-teman biasa manggil Fikri apa? Teman-teman di mana? Di kampus? Kita. Apa manggil Fikri apa? Kamu nyebutin dia. Kenapa? Udah aja lah. Teman-teman pondok. Ya, kita semua apa Fikri? Apa? Bang Jino tahu apa? Wis tahu lah. Kemarin kan emang ngaku ya. Teman-teman biasa manggilnya Onta. Onta. Karena dia lagi jarang kan. Kenapa kok bisa onta, Cak? Kenapa? Oh iya. Kenapa teman-teman manggil itu? Karena Fikri lahirnya kebetulan di Mekah. Oh. Itu asal usulnya. Ya ada lah, terkait lah. Berkaitan lah. Asal dong, Fik? Asal Banten. Asal dari Serang, Banten, tepatnya di Baros, Kecamatan Baros. Kecamatan Baros. Nah, jadi kalau terkait dengan India nih, selalu tuh pertanyaannya, kenapa kok di India? Kenapa India? Kenapa Ngapain mutusin India? India gitu ya? Nah, ngapain di India? Ngapain Kok bisa di India? Betul. Sejujurnya sih tujuan utamanya selain apa ya? Selain pendidikan, mungkin orang-orang bilang pengen belajar di negeri dan sebagainya. Tujuan Fikri yang paling utama sih relasi sih. Yang paling utama yang Fikri cari. Karena kalau kita di rumah aja jujur mungkin mungkin orang tua gak pengen anaknya jauh dari rumah, terus gak pengen anaknya jauh-jauh banget, pengen deket terus dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi keadaan lingkungan juga gak mendukung. Jadi kita gak bisa maju di umur yang masih keluar pesantren, masih muda, dan kita dikekang lah istilahnya selama 7 tahun, nggak tahu dunia luar. Fikri lebih baik pergi lebih jauh gitu kan, jauh dari orang tua. Pertama relasi dan lain sebagainya, yang selanjutnya pasti pendidikan, karena kedepannya setelah pendidikan tentu kita butuh pekerjaan dan lain sebagainya. Nah itu hasil dari relasi kita yang kita bentuk sendiri. Oke. Luar biasa ya. Visioner bang. Obrolannya beda sama kemarin juga ya. Beda banget sama yang ini. Oke. Tujuan utamanya relasi Ya, atau relasi. lebih ke pengalaman. Iya pengalaman, rupanya Pengalaman intinya itu. hidup ya. Ya. Emang orang tua dukung? Sebelumnya enggak sih. Kenapa? Pas ditanya mau kuliah, kita pikir kan. Setelah lulus, kan kebetulan setelah lulus itu ngabdi 1 tahun. Ketika pertengahan pengabdian, Fikri minta untuk kuliah. Kuliah di mana? Di India. Ngapain di India? Gitu. Mungkin dengan nada yang kayak gitu konotasinya jelek nih kan. India, kenapa harus India gitu kan? Keluarga besar juga, kenapa harus India? Kenapa nggak Malaysia? Kenapa nggak Singapura? Kenapa nggak Mesir gitu kan? Kenapa nggak Arab Saudi? Balik lagi ke sana gitu kan? Ya, karena pertama ada kakak kelas di sini. Oke. Sebelumnya ada alumni juga sebelumnya. Jadi sedikitnya tahu tentang Aligarh itu pendidikannya seperti apa, terus pengalaman ini seperti apa, terus keislaman di sana kayak gimana gitu. Oke, sudah tahu lah ya. Betul. Dari orang yang sudah pernah di India gitu ya. Nah, itu Jadi bisa ada meyakinkan sedikit juga. ketertarikan juga di dalamnya, karena kebetulan Fikri juga tertarik sama
arsitektur dan lain sebagainya, terus seni-seninya juga kayak menarik, kayaknya mending datang sana deh sekalian gitu. Tapi sekarang jurusannya apa? Islamic Studies. Nah, ketemuannya apa awalnya? Tujuan awalnya mau daftarnya arsitektur. Terus Karena aku sadar diri. nilai gimana? nilai matematikaku jelek. Terus ini nih nggak bakal tembus nih gitu kan. Dan kebetulan arsitek waktu tahun 2019 itu per tahunnya itu $2.000 per tahun, dan Fikri harus kuliah selama 5 tahun karena S1 kan. Selama 5 tahun. Mungkin kalau dihitung secara keseluruhan cukup murah dibandingkan kita kuliah di ITB. Cukup murah ya, cukup masih terjangkau lah. Tapi kan kita kan ini uang orang tua, orang tua juga kayak bisa nggak ya daripada ragu ya sudah Fikri ambil jurusan yang lain aja gitu kan, yang buat apa untuk sekalian satu kali dayung dua dua pulau terlampaui gitu kan. Ya udah apa aja Islamic Studies deh gitu, yang sejalan. Tapi aku mau nanya nih, misalnya kan pengennya mau jadi arsitektur lah ya. Kenapa nggak ngambil jurusan kayak seni gitu? Seni. Kenapa ngambil ke Islamic? Ini kan beda nih. Ya. Beda nih. Islamic ini kayaknya mau jadi ustaz. Kayak gitu kan. Aduh, karena pengetahuan tentang Islam, tentang agama lah. Kalau arsitek ini kan tentang seni, cara membuat sesuatu, gitu-gitulah. Ya. Kan jauh nih. Kenapa tuh? Banyak orang yang sependapat sama Fitra. Kenapa harus Islamic Studies? Kenapa gak desain yang lain sebagainya? Dan itu di India lagi. Kenapa di India lagi kan? Kalau saya pikir pribadi, Islamic Studies itu gak harus jadi ustadz, gak harus jadi kiai dan lain sebagainya tujuan akhir gitu. Tujuan akhir Fikri dengan direlnya Islamic Studies itu, Fikri bisa tahu banyak arsitektur yang ada di India, khususnya Taj Mahal kan. Taj Mahal itu arsitekturnya bagaimana, terus ada apa saja, terus batuannya apa dan lain sebagainya. Taunya ya dari Islamic Studies. Walaupun di sisi lain di Google juga dapat, tapi kita kan dapat guru langsung gitu kan. Dan kenapa gak harus jurusan desain dan seni gitu kan. Semakin kesini ya semakin mengerucut. Nggak harus desain dan lain sebagainya. Kalau untuk desain, seni, arsitektur, karena itu hanya untuk kebutuhan dan hobi, jadi Fikri bisa hanya pelajari secara otodidak atau ikuti course 1-2 bulan itu sudah cukup. Mantap. Ini presentasi ya. Tapi pas presentasi nggak ada aku. Aku nggak pernah presentasi, nggak pernah. Nah, kita ngomongin tentang gaya hidup ya. Gaya hidup di India. Lifestyle. Fikri kan ya tahu lah ya, sudah tahu kehidupan di ibu kota New Delhi. Kalau kita ke kafe-kafe, ke coffee shop, restoran, itu apakah sama sih model-modelnya seperti di Indonesia? Oh, tongkrongan ya? Muda India. Kalau tongkrongan sih kalau lebih baik mana? Lebih baik Indonesia tentunya. Karena Indonesia banyak pilihan, khususnya di ibu kota ya. Kalau kita berbicara ibu kota, banyak pilihan. Kalau di Indonesia katakanlah di Jakarta, kita bisa pilih di mana saja, jam berapa saja pasti ada. Tapi kalau di Delhi, khususnya di ibu kota India di Delhi itu hanya di jam-jam tertentu. Misalnya dari mereka biasanya buka jam 11. Jam 11 pagi, tutup itu jam 12. Tidak ada yang lebih dari itu. Karena kalau mereka lebih dari itu, mereka ditangkap polisi. Kecuali Ramadan kali ya. Kecuali Ramadan. Itu pun di tempat-tempat tertentu juga lah. Kalau di kayak jalan utama, jalanan kota itu sudah tutup pasti. Seperti itu. Kalau di India kan alkohol bebas ya? Iya. Alkohol dijual. Itu menurutmu gimana? Shock nggak ngelihat? Ya di Indonesia kan nggak pernah kan kita lihat jarak 100 meter ada yang jual bir, alkohol. Kalau di sini lu lihat gitu gimana? Sebenarnya nggak terlalu kaget ya, Bang. Karena mungkin
karena dengar dari orang Indonesia pun kan kayak banyak minum miras dan lain sebagainya kan, kayak ya sudah gitu kan, pas ketemu toko bebas pun bebas, orang bisa beli apa aja yang harga berapa aja, ya udah gitu kan. Mungkin yang agak shock itu ketika orang minum berlebihan dan tidur samping jalan. Nah itu aja pertama di India, sering lah di Aligarh apalagi. Banyak juga gitu ya. Banyak di Aligarh, banyak mereka yang sudah minum tokonya tidur, ini ya, tokonya dekat kantor polisi. iya malah tokonya samping kantor polisi. Iya, tokonya Itu Tinggal tangkap aja ya boleh. nyampe mukanya nyampe merah banget gitu tuh, nyampe udah nggak kuat lagi dia. Iya. Ada dia tuh masih maksa minum dia. Terus ini kalau di India ya, pernah nggak lihat orang India pacaran? Pernah. Di tempat-tempat gitu. Itu biasanya mereka kemana sih kalau menikmati aduhai? Kalau ini kayak tergantung budget bang. kalau Kelihatan kasat mata gitu sedang Asal-asal. ngapain? kalau di Aligarh ini sisi gelap dong. Kalau di Aligarh biasanya mereka di taman. Di taman itu kan public convenience kan? Kan agak pojok. Agak di pohon-pohon Yang gitu. pohon-pohon gitu. Di taman tapi tempatnya Iya, pojoknya. agak hijau jauh banget, sama bunga. yang pohon. Yang nggak kelihatan gitu. yang agak jauh lah, Bang. Agak jauh dari. Emang kenapa kalau kelihatan? Mungkin karena di Aligarh kan mungkin mayoritas Muslim. Dan maksudnya bukan Aligarhnya yang mayoritas Muslim, daerah kampus itu kan mayoritas Muslim. Oke. Jadi banyak masyarakat yang datang pun Muslim, yang ini juga banyak gitu kan. Mungkin mereka biar nggak terlalu nampak banget, mereka mungkin agak ke pojok. Oke. Gitu kan. Kalau di Delhi, Kalau di Delhi, ya mungkin Delhi ada tempatnya. udah tinggal lama juga di Delhi. Kalau Gimana, Delhi, bro? Pikri, kalau untuk hal-hal seperti itu belum pernah lihat. Tapi kalau Serius? belum pernah lihat. Jauh. Kalau Masa kalau sih? kalau pacaran, kalau misalnya pegangan tangan, pelukan dan lain sebagainya di taman sering di Lodi Garden, di Taman Zakir tuh. Ya emang di Aligarh ngapain nih? Gimana nih? Ya kan nggak tahu, kan jauh. Iya, aku pacaran gitu loh, pacaran. Wajar normal biasa Normal gitu berdua yang ngobrol. tempat-tempat itu. Kalau ngobrol kan banyak. Kalau ngobrol kan banyak. Ya di mana nih kalau Delhi itu? Ya, kayak di taman itu ya, di Iya. sini. Ya kita juga pernah, ya semuanya kayaknya udah pernah lihat lah. Iya. Enggak kita ngomongin enggak hanya India aja, di Indonesia juga iya kan. Biasanya di Indonesia tuh kalau di taman sih jarang ya. Jarang ya kalau pacaran, ngobrol berdua gitu kan. Jangankan mereka mengakui kalian pacaran ya, iya. Jangan gitu. Kalau misalnya duduk berdua cowok cewek, dah kita anggap mereka pacaran, ya kan? Iya. Kalau di sini tuh di taman ya. Ya, mereka banyaknya mayoritas suka di taman. Mungkin karena Pertama. Bollywood ya. kantong friendly, murah gitu. Benar. Gitu. Tapi di India ini ada nggak sih Pi, kayak istilah malam mingguan gitu, ada nggak sih? Sejauh ini nggak pernah dengar ya. Nggak pernah dengar kalau malam minggu karena ketika duduk di coffee shop atau dan lain sebagainya, ya hari-hari biasa ramai juga. Ramai juga. Hari mereka. Bisa hari. Iya. Gitu. Tapi lebih ke karena libur bulanan kita sama ya. Iya. Sabtu Minggu. Dan orang India juga menghabiskan akhir pekan juga di luar biasanya. Iya. Ramai juga itu Sabtu Minggu. Betul. Kalau ke mall, Ke mall. nah, ke mall itu gimana menurut? Kalau pertama kali kita masuk mall di India nih, New Delhi, ya, menurut Mufik apa yang kau lihat? Kata pertama gini doang. Saya sombong. Gak gitu maksudnya. Bukannya ini ya. Masih wah Indonesia. Ya itu dalam artian maksudnya gini doang, ini ukurannya gini doang. Kecil gitu ya. Maksudnya- Nggak terlalu besar gitu. Ya dikatakan betul. mall ya. Ketika pertama kali maksudnya cari mall gitu kan. Yang terbesar di daerah mana sih? Hasan Kunch ya. Hasan Kunch ya, Ambience Mall. Katanya sih itu yang paling besar di Delhi gitu kan. Terus ada juga katanya juga di Noida yang paling besar juga. Ketika didatangin pun
oh gini gitu kan. Maksudnya dalam artian seluas ini, maksudnya kita mutar satu kali putaran pun untuk seluruh lantai atas sampai bawah kita bisa sanggup gitu kan. Oke. Tanpa duduk gitu. Di Noida juga sama. Dan untuk untuk isinya di dalamnya menurut Fikri karena mungkin India dan Indonesia, orang Indonesia beda selera, jadi apa yang kita butuhkan jarang ada gitu. Oke. Kayak nge-guide orang ketika mau cari ini, mau cari parfum yang kayak gini, banyak mereka yang nggak cocok. Terus pernah nggak ngelihat di mall itu semua orang bisa masuk ke mall? Semua orang bisa masuk. Atau hanya kalangan tertentu aja yang lu lihat di mall? Kalangan yang lain nggak ada kita lihat. Ada larangan khusus gitu. Oh, larangan ya. Nggak larangan juga. Nggak boleh masuk itu. Nggak boleh masuk juga. Kembali kamu. Maksudnya ya itu siapapun bisa masuk di situ. Ya termasuk juga ya kalau di India kan masih ada kasta gitulah, ya kan? Apakah semua kasta bisa masuk ke mall atau memang kesadaran mereka sendiri terkait dengan kasta mereka? Ngapain aku ke mall? Kalau menurut Fikri sih sudah tertanam sih di individual mereka masing-masing gitu kan. Yang Fikri lihat sejauh Fikri datang ke mall dan teman-teman yang lain juga ngelihat sih ya mereka yang datang ya mereka yang mampu. Mereka yang datang punya mereka duit yang, lah ya. yang punya duit. Yang datang pun ya bukan sembarang mobil juga yang datang. Tapi punya duit. Iya. Walaupun pakaiannya biasa tapi mereka cukup lah untuk beli sesuatu di situ. Ya sama juga sih kayak di Indonesia ya. Ya. Kayak abang lah ya, abang menengah ke bawah ya. Jadi agak segan gitu masuk. Iya. Kalau di Indo kan kita mau masukkan agak ngeri gitu no. Kayak aduh mahal nih. Es krim aja lah kan. Ke mall itu dulu kan tinggal di Medan ya, masih kuliah. Iya, masih kuliah lah. Kan gak ada duit. Anak-anak mahasiswa tuh gak ada duit. Jadi ke mall itu cuma cuci mata. Tenjon. 20.000 udah cukup. Ngumpulin kartu-kartu orang tuh. Yang satu Atau kenapa nih? dapat undangan makan. Ini makan yang di sini undangan. Makan sih. Itu ke mall itu. Kalau enggak bakalan. Kemudian pasar. Ya. Banyak ya pasar. Pasar sih unik. Kalau Fikri bilang unik di sini. Unik dalam artian di sini pasar Fikri sukanya dengan India itu mereka menempatkan pasar itu di blok-blok khusus. Katakanlah ada Khan Market, ya cukup di situ aja pasar. Selain daerah itu tidak ada. Gitu kan. Kalau di Indonesia kan kayak banyak ruko sampai jalan gitu. Kalau di India ini dia per blok. Khususnya di Delhi ya. Iya, khususnya di Delhi. Dari blok ini dan ini seperti itu. Ini ya. Ya terkonsep dan tertata. Maksudnya kalau pasar tradisional. Pasar tradisional. Nah, Pasar yang tradisional. terkenal itu kan di India itu pasar apa itu? Sarojini. Sarojini atau Candi Chowk. Oh iya, Candi Chowk. Candi Chowk itu. Itu pernah ke sana nggak, Pik? Kalau Candi Chowk sih Fikri belum pernah. Siapa yang udah pernah ke sana? Kau belum pernah? Belum. Hampir melayang ini. Candi Chowk tahu nggak Candi Chowk? Candi Chowk itu yang di Jama Masjid. Oh, Old Delhi. Old Delhi. Jama Masjid pernah lah bang. Ya pernah lah. Oh yang itu yang kemarin itu. Depan itu. Iya. Di Candi Chowk itu seberangnya Red Fort. Iya. Aku kayak pernah cuma nggak tahu namanya. Lewat. Iya, kami lewat pernah. Fikri lewat pernah. Itu yang terkenal itu di India seluruh dunia itu. Candi Chowk tuh ya. Mungkin karena deket Jama Masjid itu ya. Mungkin sekali. Pertama mungkin karena dekat situs itu kan. Iya. Kemudian juga di situ barang-barang yang didistribusi ke seluruh daerah di India. Karena itu pusatnya grosir. Oh, Kayak Tanah Abang kalau di Indonesia tuh kalau kita kan dari daerah nih dari Medan, lanjut Tanah Abang jual di Medan. Kan gitu kan? Iya, Bang. Karena murah, banyak. Itu di Delhi. kita harus ke sana. Nah, di situ
Ya harus kalian cobalah. Ini pertanyaannya ke Fikri sebenarnya. Dia belum coba. Mungkin udah pernah bang, nggak tahu namanya. Iya. Jawa Masjid sering lah kok Jawa Masjid. Iya, kalau Jawa Kan Masjid sama sering. pasar-pasarannya itu. Pindah ke wisata bang. Nah, Wisata Bek. Wisata. Selama inilah udah berapa tahun? Hampir 3 tahun ya. 3 tahun ya. Menurut ente ini apa di India, di wisata yang paling recommended lah, maksudnya orang Indonesia yang mau ke India gitu, yang nggak ada di Indonesia ya. Yang nggak ada di Indonesia. iya. Salju. Salju. Kalau dibilang mau salju versi murah, maksudnya salju murah kalau daripada ke Eropa kan jauh. Terus tiket mahal, makan mahal. Ke India lah. Memang bagus tuh view-nya ya. Ya, Manjakan mata gitu. iya betul. Mungkin beberapa view kalau salju beberapa tempat itu ada di daerah utaranya India, daerah atasnya India. Apa nama daerah itu? Nah, daerahnya Manali, Shimla, terus Kashmir juga kalau lagi musim dingin ada salju. Gitu. Lalu apa lagi? Yang udah pernah kau kunjungi, Bik? Yang pernah pikir kunjungi? Nggak banyak sih. Apa tuh? Eh, Yang nggak ada di Indonesia? Yang pasir. Jaisalmer, Udaipur, Itu Jai- gurun pasir. daerah Rajasthan. Kalau Jaisalmer itu gurun pasirnya India. Kalau Udaipur ini Kota Apung. bukan kota apung, dia terkenal City of Lakes. Jadi banyak danau dia. Danau buatan yang dibuat sama kerajaan yang di situ. Jadi banyak di situ banyak danau buatan untuk hadiah kepada istrinya. Jadi seolah-olah Banyak istrinya ya? enggak, jadi banyak kerajaan gitu, Bang. Oh, Bucin banyak ternyata, Bang. kerajaan. Bucin nih, rajanya Dibuat karena banyak Ya, istri. Banyak karena danau. saking jadi ada satu danau yang besar, ada danaunya, terus di tengah-tengahnya ada tempel Iya, untuk si istrinya, untuk permaisurinya melihat keindahan danau. Terus ke Jaipur ke apa namanya? Iya, Pink City. Hawa mahal, terus ke mana lagi ya? Manali belum, Shimla. Simla udah? Oh, udah. Shimla 3 kali atau 2 kali ya? Ayo sambil makan lah. Dede sambil makan deh. 2 kali. Oh, masuk aja udah. Nah, Manali, Shimla, tempat salju tuh mana yang paling bagus tuh ya? Tapi ini udah pernah ke Manali ya? Manali sih belum sih ya? Shimla yang sering. Jadi ngebandingnya kayak mana Shimla? Nggak bisa dibandingkan. Tapi Shimla tuh emang cakep banget ya? Ya, Shimla ini lebih kayak apa ya? Kalau dengar-dengar kan Manali kalau mau lihat hamparan salju Manali. Tapi kalau mau salju dengan feel perkotaan, karena di Shimla itu kan banyak bangunan peninggalan Inggris. Oke. Ada gedung-gedung peninggalan Inggris. Jadi feel-nya lebih ke klasik aja gitu. Ada salju turun. Iya. Oke. Ente sebelum ke apa namanya Jaisalmer ini padang gurun pasir ini udah pernah sebelum waktu di Arab tuh gurun pasir belum? Wow, sering. Waduh mah. Oh, ente udah tinggal depan gurun pasir itu? Ya, Lu sampai umur berapa di Arab? 8 tahun. Gimana bahasanya? Bahasa Arab lancar lah ya? Enggak sih, Bang. Sekarang Arahnya gini-gini. Itu India apa? Enggak tuh Arab. Kepalanya mirip dia. nanti ngomong lagi lah. Lah. Baik, bicara soal industri kreatif. Kan abang lihat kau sedang memulai bisnis ya kreatif. Ya. Kayak mana sih kalau produk yang lu buat itu apa respon orang India? Respon orang India sih mereka suka. Mereka apa ya? Mereka Apa produk apa sih? Produk apa? produknya biasa yang pertama pikir keluar nih waktu itu produk lukis sepatu. Apa? Lukis sepatu. Lukis sepatu. Ya, mereka suka, appreciate juga suka. Tapi sayangnya orang India ini tidak begitu, mereka cukup sampai appreciate,
dan suka sampai situ. Tapi kalau untuk sampai tahap memiliki itu kurang. Mereka lebih suka Produk lokal. sepatu yang lebih nyentrik. Oh, yang Sepatu warna mencolok. Ya, warna mencolok, nyentrik. apa? Dan kalau di perkotaan ini kayak Delhi ini, mereka lebih mau dilukis, mau sepatu lukis, tapi mereka minta sepatu yang high class, Oh, high class. yang harganya branded ya. Yang Nike. Ya kan aku yang nggak sanggup jadi Modal awal ya. aku yang nggak sanggup. Aku bisa beli nggak makan 3 bulan. Tuh. Pernah ada tawaran itu, cuma Fikri tolak karena Fikri nggak bisa. Kalau sepatu ini, kalau kamu bisa belikan sepatunya, kalau kamu suka silahkan bayar gitu kan. Kalau kamu nggak suka ya silahkan ambil saja sepatunya, nggak apa-apa. Yang penting sepatunya beli sendiri. Terus kalau ini ya, industri kreatifnya India. Industri kreatif ini. Contoh ya kayak handloom lah, apa kerajinan tangan dan lain-lain, itu kan kita banyak jumpain ya. Iya. Kayak di salah satu apa tempat dilihat itu tempat dilihat, China. ya. Itu kan barang-barang produk-produk kerajinan tangan dari Iya. seluruh daerah itu. Iya. Nah, menurutmu tuh keren-keren nggak atau Kalau produk berkualitas nggak? kalau di mata Fikri Unik nggak? unik, suka suka hal-hal yang berbau seni Fikri suka. Karena di satu sisi mereka pasti buat juga sepenuh hati. Juga mereka juga membuat itu juga kan ada misi tertentu gitu. Sama pekerja kreatif. Sama pekerja kreatif Fikri paham mereka buat ini untuk tujuannya apa selain tujuan komersil, cari uang gitu kan, untuk menghidupi mereka masing-masing. Mereka juga berusaha untuk memperkenalkan kerajinan tangan dari mereka, dari wilayah mereka. Kalau menurutmu, barang atau produk apa ya itu tadi ya, Iya. kerajinan tangan dari India harus atau ya bolehlah orang Indonesia itu kesini beli gitu. Yang harus orang Indonesia ketika datang beli. Gitu. Kalau Fikri Bisa kata lainnya souvenir lah ya. Ya, souvenir, souvenir. ya souvenir. Apa, Pik? Souvenir ya, souvenir Sari. Sari udah umum lah. sari umum ya. Tibetan ya. Khas Tibetan. Pasti betan. Apa Khas itu? Tibetan. Ada tas, apa tas kecil. Ini menurut Fikri ya. Ya, menurut aku. Tibetan. Iya Tibetan, benar. Tibetan. Karena banyak orang Tibet juga di sini. Iya, banyak orang Tibet. Nah, terus tapi yang sekarang Fikri punya, yang masih Fikri punya sampai sekarang, maksudnya yang berkesan selama perjalanan pariwisata keliling India, yang paling berkesan itu dari Rajasthan. Dari Rajasthan Fikri punya buku yang dibuat secara handmade. Bukunya buku kayak model kuno gitu kan. Itu Fikri beli harga 300-400 rupiah, cukup tebal. Terus kulitnya pun mungkin kulit buatan sih ya. Buku tulis gitu ya. Ya kosong, Kosong gitu kan. flat, kayak tebalnya segini. Itu untuk digunakan atau memang hanya Fikri gunakan untuk apa ya, hal-hal penting aja, kayak misalnya Fikri beli itu sih tujuannya untuk melukis harian, coret-coret aja sebetulnya, untuk coretan Fikri sehari-hari. Cuma nggak kesampaian sampai sekarang coret-coretannya jadi masih kosong. kirain buku antik gitu, pajangan. Rupanya memang untuk Bisa dipajang digunakan juga. ya. Bisa dipajang juga. Bisa dipajang. Karena unik gitu ya. Iya, bisa dipajang. Udah. Yang terakhir, Pik. Oke. Apa yang kau suka dari India? Suka dari India. Suka cewek juga. Menurutmu cewek India kan cantik? Ih. Pelan, karena ada istilah bang. Pelan. Mungkin di beberapa tempat mungkin apa ya, Fikri suka ke mereka yang apa ya,
yang cantik itu mereka yang jarang keluar rumah sih. Aduh, ya nggak bisa dilihat. Itu dia ligar ya, itu dia ligar. Oh, dia ligar ya. Belum selesai. Kalau di Delhi datang aja ke coffee shop. Oh, Itu iya. udah banyak. Emang kalau kita datang ke coffee shop gitu lah, sering lah coffee shop kan? Ya. Itu yang datang dia cantik semua. Ya kalau menurut Fikri mayoritas cantik. Pantesan rajin ya. Udah kalah. Gak ada. Aduh. Kau juga jago. Terus kamu gak ternyata. Aduh. Oke. Terima kasih Mike sudah berbagi cerita India tentang apa aja tadi yang sudah diceritain sama Fikri. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. Semoga kalian sehat-sehat selalu di sana. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.